Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ditya Febriansa, NPM 1901012001 dari kelas D, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang aborsi dan pergantian kelamin dalam mata kuliah Masailul Fikih. Baik, yang pertama yaitu tentang operasi kelamin. Operasi kelamin atau sering diganti dengan pergantian kelamin yang juga dikenal sebagai operasi. Pergantian jenis kelamin atau rekonstruksi alat kelamin adalah pembedahan yang berupa struktur seksual jenis kelamin seseorang, baik dari segi penampilan dan fungsi dari seseorang pria menjadi seorang wanita ataupun sebaliknya. Operasi ini secara medis juga dikenal sebagai feminisasi atau maskulinisasi, gantioplastasi, penektomi atau vaginoplasti, orikentomi atau faloplasti, pergantian dari jenis kelamin yang diinginkan. Hal ini dimanfaatkan oleh pribadi transgender untuk beralih dari gender karakteristik sesuai jenis kelamin biologis mereka yang menjadi sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan sebagai perawatan untuk kelamin yang disebut disforia gender. Adapun tujuan dan hukum ganti kelamin tersendiri atau operasi ganti kelamin hukumnya haram berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu telah berfirman, dan aku akan menyerahkan mereka atau mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setan memiliki upaya untuk mengajak manusia melakukan berbagai perbuatan, yaitu perbuatan maksiat. Di antara perbuatan tersebut adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan operasi ganti kelamin termasuk mengubah ciptaannya, sehingga hukumnya haram. Di sini ada beberapa resiko operasi ganti kelamin. Yang pertama yaitu darah tinggi, yang kedua apnea tidur, yang ketiga penyakit jantung, keempat tumor yang mempengaruhi kelenjar pituitari, yang kelima infertility, yang keenam berat badan yang tidak terkendali, yang ketujuh tingginya kadar enzim hati, 8 darah mengumpal, 9 kecemasan, 10 perasaan tidak pasti dan kebimbangan. Di sini ada beberapa resiko operasi ganti kelamin. Yang pertama yaitu darah tinggi, yang kedua apnea tidur, yang ketiga penyakit jantung, keempat tumor yang mempengaruhi kelenjar pituitari, yang kelima infertility, yang keenam berat badan yang tidak terkendali, yang ketujuh tingginya kadar enzim hati, 8 darah mengumpal, 9 kecemasan, 10 perasaan tidak pasti dan kebimbangan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dari kelompok 8, pengertian abortus atau aborsi. Regional aborsi dalam bahasa Inggris disebut abortion, yang berasal dari bahasa Indonesia Latin yang artinya keguguran kandungan atau menggugurkan. Menurut Sadika Ginapura, abortus ialah mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kemudian menurut Haryono Rekos Diputa mengatakan bahwa aborsi ialah mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, yang artinya di sini mengeluarkan kandungan atau mengeluarkan janin. Abortus dan menstrual regional menurut perspektif hukum Islam dalam menentukan hukum abortus dan menstrual regional, para ulama memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai masalah ini. Tentunya mempunyai dasar yang jelas. Ada ulama yang memperbolehkan hal ini dan yang mengharamkan, bahkan ada juga yang mengharuskan, namun sesuai ini dengan melihatnya keadaan yang terjadi. Sesungguhnya menstrual regional pada hakikatnya sama dengan aborsi, merusak janin atau calon manusia yang dimuliakan Allah, walaupun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah. Tetapi keguguran kandungan yang benar-benar dilakukan atas dasar indikasi medis karena keadaan darurat dapat dibenarkan dan dapat disahkan.
Demikianlah pengulasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Qadar Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.